Granted. Baik, selamat sore. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang penipisan lapisan ozon. Waktu berikutnya saya berikan kepada pemateri satu untuk memaparkan materi. Yang pertama, pengertian lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan tipis gas ketiga yang secara alami menyelimuti permukaan bumi. Ozon yang ada di lapisan troposfer justru membawa dampak negatif karena bisa membentuk kabut asap yang beracun. Banyak industri yang menghasilkan gas ozon dan melepaskannya ke udara sehingga mencemari lingkungan. Untung saja jumlah ozon di lapisan ini hanya sedikit karena 90% dari total ozon di bumi terletak di ketinggian sekitar 20 km di lapisan ozon stratosfer dan menjadi tameng yang sering disebut stratospheric ozon. Yang kedua, penyebab terjadinya penipisan lapisan ozon. Para ilmuwan sangat khawatir ketika mereka menemukan bahwa bahan kimia klorofluorokarbon atau CFC yang biasa digunakan sebagai media pendingin dan gas pendorong seperti aerosol memberikan ancaman terhadap lapisan ozon bila dilepas ke atmosfer saat yang mengandung klorin ini akan dipecah oleh sinar matahari yang menyebabkan klorin dapat bereaksi dan menghancurkan molekul-molekul ozon. Setiap satu molekul CFC mampu menghancurkan hingga 100.000 molekul ozon, sehingga semakin lama lapisan ozon semakin menipis, bahkan bisa sampai berlubang. Dan yang ketiga, dampak terjadinya penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon akan menyebabkan banyak sinar radiasi ultraviolet memasuki bumi. Radiasi ultraviolet ini dapat membuat efek pada kesehatan manusia, memusnahkan kehidupan laut, ekosistem, mengurangi hasil pertanian dan hutan. Efek pada manusia adalah peningkatan penyakit kanker kulit karena selain dapat merusak mata termasuk katarak dan juga mungkin akan melemahkan sistem imunisasi badan. Dan yang terakhir, kesimpulan, memang timbulnya penipisan lapisan ozon ini dipicu dari tingginya pemakaian CFC oleh sebagian besar negara beberapa dekade yang lalu. Namun, guna menormalkan kembali kondisi ozon ini diperlukan kerja keras dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Tindakan yang dapat kita lakukan saat ini demi memelihara lapisan ozon, misalnya mulai mengurangi atau tidak menggunakan lagi produk-produk rumah tangga yang mengandung zat-zat yang dapat merusak lapisan pelindung bumi dari sinar UV ini. Untuk itu, diperlukan upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam program perlindungan lapisan ozon, pemahaman mengenai penanggulangan penipisan lapisan ozon, memperkenalkan bahan, proses, produk, dan teknologi yang tidak merusak lapisan ozon. Bila tidak, maka proses penipisan ozon akan semakin meningkat dan mungkin bisa saja akan menyebabkan lapisan ini tidak dapat dikembalikan lagi ke bentuk aslinya. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.
Apa sih itu ozon? Ozon adalah sebuah lapisan bumi yang terletak di antara stratosfer dan troposfer. Lapisan ini berjarak di atas 10 km dari permukaan bumi. Lapisan ozon bisa tercipta karena adanya reaksi antara oksigen dengan sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Lapisan ozon sangat berguna untuk menyerap sinar-sinar radiasi yang berbahaya dan juga melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh langsung menuju bumi, seperti meteor dan benda-benda asing lainnya. Coba bayangkan, tanpa lapisan ozon, jika pancaran sinar radiasi yang berbahaya tersebut jatuh secara langsung ke bumi, bisa dipastikan bumi ini akan menjadi sangat panas dan banyak makhluk hidup yang akan mati karena efek radiasi tersebut. Tanpa lapisan ozon, jika meteor jatuh langsung ke bumi, maka akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan dan mungkin bisa membunuh manusia. Jadi, lapisan ozon sangatlah penting untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di planet bumi ini. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk merawat lapisan ozon adalah dengan melakukan penghijauan, merawat hutan-hutan yang ada, dan banyak menanam tumbuhan. Karena dengan banyaknya tumbuhan yang ada di bumi, maka oksigen yang dihasilkan juga akan semakin banyak, sehingga lapisan ozon akan terus ada, dan manusia bisa terus hidup di planet bumi ini.